Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melaksanakan pra-observasi supervisi akademik. Saya Firmansa bersama rekan saya Andrian Sefriman, guru mata pelajaran ekonomi dari SMA Negeri 18 Tanjung Jabung Barat. Hari ini Pak Indrian, kita akan melakukan percakapan pra-observasi sebelum melakukan kegiatan observasi di kelas nantinya atau supervisi akademik ya Pak? Iya. Adapun tujuan dari kegiatan supervisi akademik adalah untuk mengembangkan kompetensi agar pembelajaran dapat berpihak kepada murid. Dan tentunya Bapak bisa lebih siap dan lebih percaya diri lagi pada saat nantinya kita melakukan kegiatan observasi di dalam kelas. Pak Indrian, Iya, Pak. ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dalam kegiatan pra-observasi ini. Iya. Yang pertama, dalam kegiatan pembelajaran nanti, apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Ya, baik Pak. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin saya capai nantinya itu adalah melalui diskusi dan aplikasi kuisis, peserta didik mampu merangkum dan mengetahui cara mengatasi pengangguran dengan tepat. Baik, Pak Indrian, kira-kira area mana yang ingin Bapak kembangkan? Adapun sesuai dengan tujuan pembelajaran saya tadi Pak, yaitu melalui diskusi dan aplikasi kuisis, area yang ingin saya kembangkan yaitu adalah partisipasi peserta didik dalam berdiskusi maupun dan pemanfaatan media kuisis. Baik, Pak Indrian, untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas, rancangan atau strategi apa saja yang saat ini sudah Bapak siapkan? Ya, strateginya itu nanti Pak, dalam proses pembelajaran di tengah-tengahnya itu nanti saya akan menginstruksikan semua kelas untuk membentuk kelompok kecil untuk berdiskusi. Kedua, saya akan menginstruksikan lagi kepada peserta didik saya untuk menggunakan Android-nya untuk membuka aplikasi kuisis sebagai media pembelajaran atau media pembantu pembelajaran saya Pak. Iya. Kemudian kira-kira Pak Indrian akan menerapkan pembelajaran tersebut di kelas mana, pada hari apa, dan jam berapa Pak Indrian? Nah, kebetulan nih Pak, di hari Rabu ini saya ada jam 9 di kelas 11 IPS. Mungkin Bapak ada kesempatan bisa masuk ke kelas saya untuk melakukan observasi tersebut. Baik Pak Indrian, nanti pada kegiatan observasi supervisi akademik di kelas, Pak Indrian, saya tentunya akan mencatat kegiatan pembelajaran yang Pak Indrian lakukan di kelas. Ya. Setelah itu kita akan kembali berdiskusi atau melakukan percakapan setelah kegiatan observasi kita lakukan. Iya. Nah, setelah kita melakukan kegiatan pra-observasi ini Pak Indrian, apa yang Bapak dapatkan dari kegiatan ini? Ya, saya merasa bersyukur sekali sekaligus berterima kasih Pak. Dengan percakapan kita ini saya bisa mengetahui bagaimana cara saya memunculkan partisipasi siswa di dalam berdiskusi maupun pemanfaatan media kuisis itu sendiri Pak. Baik Pak Indrian, terima kasih sekali atas perbincangan kita pada hari ini. Sampai jumpa nanti di kelas pada kegiatan observasi. Demikian percakapan pra-observasi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, Pak. Kabarnya hari ini? Baik. Kelas berapa tadi sudah sarapan belum? Sudah. Ada yang belum? Cuci tangan dulu. Sudah semua ya? Bapak, setelah ini kita bisa mempelajari materi yang akan Bapak sampaikan dan bisa kita amalkan untuk kedepannya. Oke? Oke. Oke. Hari ini siapa yang tidak hadir? Apa keterangannya? Apa ada menyampaikan sesuatu kepada kalian? Ada lagi? Tidak ada. Tulus sini. Mana dia? Betul bukan tinggal baik. Pramuka baik. Oke, cuma itu ya. Oke. Hari ini kita akan belajar lagi tentang ekonomi. Tapi Bapak buka dulu slide-nya.
kita mulai. Adakah yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Apa? Oke, apa itu sistem upah? Ya. Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja. Oke, baik, tepuk tangan dulu untuk Budi. Jadi kita kemarin mempelajari tentang sistem upah. Sistem upah itu apa? Sistem upah itu adalah hak pekerja yang dinyatakan dalam bentuk uang. Ketika dia sedang ngapain? Bekerja di tempat mana? Di perusahaan. Oke. Nah, coba perhatikan kembali ke papan kita. Hari ini kita akan mempelajari tentang pengangguran. Materinya adalah pengangguran. Nanti setelah pembelajaran ini selesai, ada manfaat pembelajaran yang akan kita ambil setelah pembelajaran ini selesai. Apa itu? Setelah mempelajari materi pengangguran, peserta didik mampu mengamalkan materi dalam bentuk kehidupan sehari-hari dan bisa bekerja keras. Itu nanti manfaat pembelajaran kita ketika kita sudah mempelajari pengangguran. Oke ya? Jadi kita semangat belajar ya? Ya. Oke, lanjut. Nah, kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini kita pelajari sama dengan kompetensi dasar yang lain. Nah, inilah pengangguran ini adalah materi kecilnya. Materi besarnya atau kompetensi dasarnya adalah menganalisis permasalahan ketenagakerjaan dalam bentuk pembangunan ekonomi. Adapun 3.4.3-nya adalah menyajikan hasil analisis masalah ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi dan cara mengatasinya. Itu kompetensi dasarnya. Dan KKN kita untuk pengangguran ini atau materi pengangguran adalah 75. Artinya paling sedikit nilai kita atau nilai paling rendah supaya tidak merah adalah 75. Bagaimana cara mendapatkannya? Bekerja keras, belajar lagi dan belajar lagi. Oke ya? Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini dengan metode pembelajaran discovery learning, peserta didik mampu mengetahui macam-macam pengangguran, dampak pengangguran dan cara mengatasinya. Ini yang akan kita pelajari nanti. Nanti hasilnya kalian akan mengetahui tentang macam-macam pengangguran. Kalian akan mengetahui tentang dampak pengangguran itu seperti apa, dan kalian akan mengetahui cara mengatasinya bagaimana. Oke ya? Oke, dari sampai di sini ada pertanyaan? Tidak? Ya. Baik, kalau tidak coba amati gambar berikut. Bapak kasih waktu 1 menit untuk mengamatinya. Nah, coba amati lagi. Ada 4 gambar berbeda dan ada tanda panah yang berwarna merah ini. Gambar 1 videonya gambar 3, gambar 2 videonya gambar 4. Oke, kira-kira ada yang mau mengungkapkan pendapatnya atau ada yang mau memberi saran atau tanggapan? Budi lagi, coba Budi. Yang apa? Tanggapan yang Boleh, coba. itu kalau kita tujuan kerja Pak, kalau kita bekerja dapat memenuhi kebutuhan kita sehari-hari sama makan. Ya. Kalau yang nomor 2 itu kalau kita pengangguran tidak bekerja, hasilnya bila kita tidak bisa makan, tidak bisa mencukupi kebutuhan kita sehari-hari. Oke, tepuk tangan untuk Budi yang tadi. Coba ini ada lagi yang mau melengkapi kata-kata Budi tadi atau ada pendapat lain? Ayo. Ada pendapat lain mungkin? Oh Pak, mungkin menurut saya seperti ini loh. Ada nggak seperti itu? Atau kita setuju dengan Budi? Nanti Budi bapak pengangguran. Bukan dong. Ayo.
Nazmi? Tidak ada. Jawab. Tidak ada ya? Oke, baik. Mari kita amati baik-baik gambar di atas atau gambar di papan tulis kita. Gambar pertama ini menunjukkan bahwa sedang ada orang yang bekerja dengan rutinitas yang padat. Apa tujuannya? Apa tujuan bekerja? Untuk mencukupi kebutuhan. Maka digambarkan oleh gambar 3 yaitu sedang makan-makan. Nah, gambar 2 ini ada orang yang sedang main game, ada yang lagi WA, ada yang makan HP, dan ada yang tidur. Dan efeknya kan diwakili oleh gambar 4. Apa itu gambar 4? Nah, kurang lebih menggambarkan tentang kelaparan atau tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Oke ya? Ini sepintas tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Dan harapannya kita bisa belajar lebih giat lagi. Kita lanjut? Lanjut. Jadi apa itu pengangguran? Nazmi. Orang yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan pekerjaan. Orang yang Tidak mempunyai pekerjaan, lanjutannya apa? sedang mencari pekerjaan, Sedang mencari pekerjaan atau lagi? atau sedang mempersiapkan pekerjaan. Atau sedang mempersiapkan pekerjaan. Tepuk tangan lagi untuk si Nazmi. Oke, Bapak yakin kalian punya pendapat yang berbeda dengan Nazmi. Ada lagi, coba tunjuk tangan. Apa pengangguran menurut kalian? Pengangguran itu apa? Itu aja. Yogi, coba Ki. Krisman yang tukang ngebut. Atau sama lagi kita dengan Nazmi. Kira-kira menurut kita atau menurut kalian pengangguran itu apa? Coba kita bandingkan deh dengan orang yang di sekitar lingkungan kita. Kalau yang bekerja itu bagaimana dan pengangguran itu bagaimana? Riko, Ilwana, Saputra, coba. Kalau pengangguran itu Pak, bermalas-malasan Pak. Bermalas-malasan. Ya gitu ya. Oke, setuju dengan kata Riko, Ilwana, Saputra. Ada? Tidak? Tidak ada? Nah, maka ini adalah konsep dari pengangguran. Menurut Naga, ini terbitan buku tahun 2001 halaman 253. Apa itu pengangguran? Pengangguran katanya adalah atau employment, unemployment didefinisikan sebagai satu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif sedang mencari pekerjaan. Ini menurut Naga dan banyak menurut para ahli yang lain. Artinya apa? Artinya adalah kalau pengangguran itu orang yang lagi cari kerja atau angkatan kerja. Yuk, yang ingat angkatan kerja itu apa? Berapa minimal umur angkatan kerja? Tuh. Ya, coba Salim. Berusia minimal 15 tahun hingga 65 tahun. Oke, 15 tahun sampai 65 tahun itu adalah masa produktif atau masa angkatan kerja yang diakui oleh Undang-Undang Indonesia. Gitu. Artinya, ketika kalian sudah berada di umur 15 tahun dan tidak lagi sekolah, kalian sudah dikatakan angkatan kerja. Terus apa masalahnya tentang pengangguran? Masalahnya tentang pengangguran adalah terlalu banyak angkatan kerja dan terlalu sedikit Lowongan pekerjaan. lowongan Pekerjaan. Kenapa itu bisa terjadi? Ya bisa terjadi karena manusia itu banyak, angkatan atau lowongan pekerjaannya sedikit. Nah, itulah pengertian tentang pengangguran menurut Sinaga. Oke? Oke ya? Oke.
Sekarang Bapak minta kalian membuat kelompok. Ini sudah kan ya? Sudah membuat kelompok. Ada bawa HP? Ada. Oke, coba keluarkan HP-nya. Keluarkan HP-nya. Setelah HP-nya dikeluarkan, Bapak punya tugas kelompok kita yang harus didiskusikan dan diselesaikan. Apa tugas pertamanya? Tugas pertama itu mendiskusikan tentang macam-macam pengangguran. Tugas kedua, apa dampak pengangguran? Dan tugas ketiga, bagaimana cara mengatasi pengangguran. Nah, ini Bapak berikan waktu diskusi selama 15 menit. Bapak kasih waktu diskusi 15 menit. Jawabannya gimana? Apa? Jawabannya gimana? Buku jawabannya boleh di catatan kalian. Boleh di catatan kalian. Dan kalian boleh menggunakan akhir atau buku paket atau yang relevan. Nah, ini boleh. Boleh menggunakan HP, boleh menggunakan buku paket. Boleh. Jangan kita diskusikan ya. Kalau mau satu orang aja, tapi semuanya tetap memahami. Untuk buku lagi? Enggak ya? Untuk buku lagi? Satu lagi. Nah, silakan didiskusikan dengan kelompoknya sudah jelas. Oh, boleh catatan. Boleh catatan. Iya, semua ya. Enggak, lima belas menit, baru berjalan 2 menit. Satu orang aja yang nyata. Ini semuanya mencari apa isinya. 4 orang kan, 1 orang nyata, dan ini lagi 3 nih, biar cepat. Ada masalah sampai di sini? Tidak ya?
macam-macam pengaturan itu banyak tuh. Nah, sudah kalian jelaskan tuh kan. Jelaskan apa itu macam-macam pengaturan. Oke. Nanti dampaknya, apa dampaknya? Terus bagaimana cara mengatasinya? Oke. Ada masalah?
Ya. Nah. Ya. Nah, dua kelompok sudah selesai. Sudah juga tiga kelompok sudah selesai. Apa kabar kalian? Aman? Selesai belum? Bentar lagi. Selesai di mana? Satu menit lagi ya. Baik, waktu habis. Waktu habis, silakan kembali memperhatikan ke depan. Langkah selanjutnya
kita melakukan presentasi. Jadi, Bapak tanya dulu siapa kelompok yang mau tampil pertama? Yo, kelompok yang mau tampil, silakan. Kelompok Budi lagi. Oke, silakan kelompok Budi untuk tampil di depan. Ya, coba kalian nanti kelompoknya si Budi dan Alif tampil, kita semua silakan menyimak. Nanti kalau ada yang mau didiskusikan silakan tunjuk tangan saja. Baik ya, silakan dimulai. Baca soalnya dulu apa dok? Boleh dibacakan. Tentang macam-macam pengangguran. Macam pengangguran terbagi menjadi 3, yaitu pengangguran dapat. Pengangguran dapat adalah pengangguran terjadi karena golongan angkatan kerja yang benar-benar tidak mendapatkan pekerjaan yang dikarenakan faktor pendidikan dan juga faktor keterampilan serta keahlian atau skill yang tidak memadai. Pengangguran kedua, pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah pengangguran yang terjadi dan termasuk pada bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja sedangkan sedang mencari pekerjaan, baik itu belum pernah bekerja sama sekali ataupun sudah pernah bekerja. Pengangguran ketiga adalah pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung adalah pengangguran yang terjadi karena terlalu banyak tenaga kerja pada suatu titik pekerjaan atau jenis pekerjaan. Soal kedua, apa dampak pengangguran? Dampak pengangguran adalah yang pertama, pengangguran yang dapat menghilangkan mata pencarian. 2, pengangguran dapat menghilangkan keterampilan. 3, pengangguran dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial politik. Bagaimana cara mengatasi pengangguran? Yang pertama, memperbanyak lowongan kerja. Yang kedua, memberikan training kerja. Yang ketiga, memberikan pinjaman modal usaha. Yang keempat, memberikan sertifikasi training kerja. Oke. Dari pemaparan kelompok Arif dan Budi, ada yang kalian mau tanyakan atau mau didiskusikan? Silakan tunjuk tangan dan sampaikan apa pertanyaannya. Ada? Tidak ada? Atau sama semua? Beda. Coba apa perbedaannya kalau beda dengan kalian? Apa pendapat kalian tentang pertanyaan atau diskusinya kelompok si Budi? Coba, Dea. Tanggapi deh. Ayo, ada yang lain selain dia? Riko, Irwana, Saudra, ada? Ada Pak. Ada, sama berarti ya? Cok, sama. Alhamdulillah. Kelompok lain? Erik? Oke, coba. Enggak apa-apa. Ya, ada tegak kok. Berdiri. Dampak pengangguran adalah berpotensi membuat keuangan negara membengkak dan juga meningkat angka kriminalitas dan dapat memunculkan konflik warga negara dengan pemerintah. Juga dapat menyebabkan kesengajaan kesempatan bekerja dan dapat menyebabkan seseorang kehilangan keahlian untuk keterampilan. Oke, itu penambahan dari dampak pengangguran. Apakah kita bisa terima? Saya. Ada yang lain mungkin? Terima kasih. Tepuk tangan untuk nanti. Ada yang lain yang beda?
Tidak ada? Tidak ada? Sama? Oh, ini lagi, coba. Sally. Jadi dicermati dalam berita kabar pulang. Ya. Ya, coba. Memperbanyak lowongan kerja. Ini pertanyaan yang mana? Nomor 3. Cara mengatasi pengangguran. Coba bagaimana caranya? Memperbanyak lowongan kerja, memberikan training kerja, memberikan verifikasi training kerja, memberikan pinjaman modal usaha, memperbaiki kemerataan daerah industri. Sama? Oke, tidak apa-apa tepuk tangan juga untuk si Sally. Oke. Tidak apa-apa, setidaknya kita berani untuk menyampaikan pendapat. Coba, Dea. Coba Dea. Bagaimana cara mengatasi pengangguran? Mengembangkan Mengembangkan kreativitasnya melalui berwirausaha secara mandiri. Yang kedua, dikembangkan sekolah-sekolah yang mengarah pada peningkatan kecakapan hidup seperti SMK. Yang ketiga, pengembangan program kerjasama dengan luar negeri dalam pemanfaatan tenaga kerja Indonesia atau TKI. TKI. Oke, bagaimana pendapat kalian menghubungi? Apakah beda atau tidak setuju? Setuju. Oke, tepuk tangan untuk Dea dengan Lisa. Baik, ada lagi apa sudah cukup? Ada lagi? Sama. Oke, tutup kembali ke tempat duduk kalian. Oke, hanya itulah yang dapat kami sampaikan dari kelompok 1 dan saya ketua kelompok Budi, Hikmah, Fitri, Arif, Fajar. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, satu kelompok lagi deh yang mau tampil. Kalau usah bapak tunjuk, kalian silakan mengajukan diri dan kalian tampil. Ayo. Ada? Ada? Apa materi kalian sama dengan kelompok Budi? Sama semuanya. Oh, satu kelompok lagi deh, boleh? Oke, kelompok satu periksa, ini aja. Silakan tampil. Tepuk tangan untuk kelompok kedua periksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari pengadaan ini. Pertanyaan yang pertama tentang macam-macam pengangguran, yaitu ada pengangguran berdasarkan namanya lampu bekerja dan pengangguran berdasarkan penyebabnya. Yang kedua ada dampak pengangguran. Dampak pengangguran terhadap ekonomi nasional yaitu ada pendapatan masyarakat dan penerimaan negara dari pajak menjadi turun. Yang kedua mendorong tingkat kriminalitas yang berdampak pada tingkat keamanan dalam berusaha. Yang ketiga pendapatan real masyarakat lebih rendah daripada pendapatan potensialnya sehingga
pengangguran akan rendah. Tapi dampak pengangguran terhadap individu yang mengalaminya. Secara fisiologis, psikologis, pengangguran dapat mengurangi kepercayaan diri pelakunya. Yang kedua, pengangguran dapat mengurangi fungsi akal sehat pelakunya. Yang ketiga, pengangguran dapat menghilangkan mata pencaharian dan pendapatan individu yang mengalaminya. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara mengatasi pengangguran? Yang pertama mengembangkan kreativitasnya melalui berwirausaha secara mandiri. Yang kedua, dikembangkannya sekolah-sekolah yang mengarah pada peningkatan kecakapan hidup seperti SMK. Yang ketiga, pengembangan program kerja kerjasama dengan luar negeri dalam pemanfaatan tenaga kerja Indonesia atau TKI. Cukup dari kami kelompok 3. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau kita diskusikan dengan kelompok 3? Atau sama lagi? Sama semua kita ada? Kelompok Rania bagaimana? Ada. Kelompok Erik? Aman. Kelompok Budi? Aman. Kelompok Ari, Yogi? Aman. Kalau aman Bapak yang bertanya seperti itu. Dan ini untuk kalian semua atau semuanya boleh menjawab. Di Bapak tulis, Bapak sudah membuat sebuah tulisan. Yang pertama, itu ada mahasiswa kuliah yang baru sudah wisuda. Yang kedua, itu adalah petani kopi. Nah, kira-kira dari dua kalimat yang Bapak sampaikan itu atau Bapak tulis itu, apakah mereka termasuk pengangguran? Oke, yang tidak, tunjuk tangan deh. Yang tidak. Oke. Atau ada nggak yang iya ini pengangguran? Ada nggak seperti itu? Iya Pak. Ya, ada yang tidak, ada yang iya. Coba sampaikan pendapat kalian. Kalau iya itu yang mana? Bagaimana pendapat kalian? Kalau tidak, atau mereka pengangguran, apa pendapat kalian? Coba tunjuk tangan. Ini Bapak kasih nilai. Coba. Ini coba. Ya, coba. Yang wisuda belum tentu mendapat pekerjaan, Pak. Bisa menjadi pengangguran. Oke, kalau pertanyaannya, kalau kalian ini termasuk pengangguran atau tidak? Ya. Yang iya tunjuk tangan. Oke, ada lagi coba Islam. Mahasiswa kuliah sudah wisuda itu sudah memiliki umur produktif untuk sebagai angkatan kerja, tapi belum mendapat pekerjaan. Sedangkan petani kopi sudah bekerja, sudah memiliki pekerjaan. Sudah memiliki pekerjaan. Oke, baik, tepuk tangan untuk kita semua dulu. Ya, Bapak jawab saya nggak perlu berdiri sedikit ya. Oke. Pertanyaan pertama, mahasiswa kuliah baru sudah wisuda dan dapat ijazah. Apakah termasuk kategori pengangguran atau tidak? Jawabannya adalah pengangguran. Termasuk kategori pengangguran apa? Ya, termasuk kategori pengangguran apa nih mahasiswanya? Pengangguran? Pengangguran terbuka. Oke, Simcok tadi baru jawabnya. Kenapa? Karena mereka sudah wisuda dan mereka sedang mencari pekerjaan. Artinya pengangguran terbuka. Kalau petani kopi, Tengah pengangguran. sedang pengangguran terbuka untuk ucap dulu. Kenapa? Oke, baru pertanyaan. Kenapa petani kopi itu setengah pengangguran? Boleh selain ucap jawaban. Nanti kita bertanya untuk ucap lagi. Karena siapa aja? Ayo ucap aja. Kenapa? Karena petani yang menganggur
nyambungnya dengan petani sawah. Petani sawah itu sudah membajak sawah, maka dia akan menganggur. Kapan waktu tidak menganggurnya? Waktu panen. Seperti itu dulu, oke ya? Itu sekilas pertanyaannya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Isa, boleh duduk ke tempat duduk. Nah, setelah pembelajaran yang kita lalui saat ini, kalau lagi ya, setelah pembelajaran yang kita lalui hari ini, ada yang kurang paham atau ada poin-poin yang belum kalian paham, tunjuk tangan. Atau sudah paham semua? Alhamdulillah paham. Alhamdulillah paham. Ada coba? Kalau ada, Opak saya nggak paham di sini nih. Nanti kita jelaskan lagi bersama-sama. Ada? Ya. Tidak ya? Iya. Oh tidak. Oke, kalau tidak, coba deh. Siapa yang mau menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini? Coba. Walaupun tidak sempurna, tidak apa-apa. Kesimpulannya, apa yang kita pelajari hari ini? Atau hari ini kita belajar apa? Atau kita tidak belajar sama sekali? Belajar. Apa yang kita pelajari hari ini? Tunjuk tangan dong, tunjuk tangan nanti bapak kasih bilang. Coba deh, budi lagi. Yang lain? Riko, Nirwana, Saputra. Coba berdiri nah. Kita perhatikan dulu si Riko-nya. Dapat mengenal apa itu pengangguran, Pak? Oke, bagus. Ada lagi? Tidak itu. Oke, tepuk tangan untuk Riko dulu. Ada lagi? Apa kita coba perkenalan dengan pengangguran aja? Yang kita pelajari tadi cuma kita, oke, saya pengangguran. Sudah, seperti itu. Ayo, siapa yang mau menyimpulkan lagi? Ayo, kenapa? Ya, coba kita dengar dulu. Apa? Macam-macam pengangguran itu apa saja? Jangan takut. Kalian boleh jawab tiga lain. Pengangguran terbuka, apa lagi? Setengah tabrakan. Setengah pengangguran. Apa lagi? Ada lagi? Oke, coba tepuk tangan dulu untuk teman kita. Oke, ada lagi dah? Tidak? Oke, dan hari ini kesimpulan belajar kita adalah ini. Kesimpulannya, pengangguran adalah angkatan kerja yang belum atau sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terjadi karena jumlah penawaran tenaga kerja lebih besar daripada permintaan tenaga kerja. Dan pengangguran itu ada dua sebenarnya dalam garis besarnya atau juga besarnya. Pertama, itu pengangguran berdasarkan lama waktu bekerja. Contohnya apa? Ayo, salah satu contohnya deh. Coba Budi. Ya, contoh salah satunya aja. Kan ada 3 tuh. Salah satunya. Lama waktu bekerja. Nah, apa saja? Ada pengangguran terbuka, ada pengangguran sangat pengangguran terusnya pengangguran terselubung. Berikan Bapak salah satu contohnya aja. Petani kopi tadi itu termasuk pengangguran apa? Setengah pengangguran. Setengah pengangguran. Dan yang kedua itu ada pengangguran berdasarkan penyebabnya.
Tidak? Kalau tidak, Bapak punya pertanyaan dan harus dijawab. Ya, ini LKPD kita. Silakan diisi. Ada 5 pertanyaan tentang apapun yang kita pelajari tadi. Coba. Nah, silakan dijawab. Di situ ada kolom nama. Silakan dan isi namanya. Dan kalian jawab. Dan di situ ada kolom jawaban A, B, C, dan D. Boleh, silakan. Silakan diselesaikan. Gimana ya? Oke, silakan dikerjakan 2 menit dari sekarang. Ada perbedaan? Silakan dijawab. Tidak dulu.
Sudah? Sudah belum? Oke, waktu 1 menit lagi harus dikumpulkan. Oke, silakan kumpulkan. Silakan kumpulkan ke depan. Ayo. Ayo kumpulkan, halo. Depan. Pengumpulan selesai dalam hitungan 5. 1, 'Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Endi ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Alhamdulillah ya Pak Endrian, hari ini saya sudah bisa membersamai Bapak dalam kegiatan pembelajaran. Iya. Pak Endrian, tadi Bapak sudah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Menurut Bapak, bagaimana ketika proses pembelajarannya berlangsung? Ya, terima kasih Pak. Dalam proses pembelajaran tadi saya sangat merasakan puas dengan proses hasilnya baik maupun proses yang sudah berlangsung, Pak. Baik Pak Endrian, tadi pagi Pak Endrian sempat bercerita nih sama saya bahwa area pengembangan yang ingin Bapak kembangkan yaitu keaktifan siswa dalam berdiskusi, kemudian pengoptimalan pembelajaran menggunakan media kuisis ya Pak ya. Iya. Nah, menurut Bapak apakah sudah berjalan dengan baik atau bagaimana? Menurut saya Pak, itu sudah berjalan dengan baik. Yang mana Bapak lihat tadi, partisipasi siswa dalam berdiskusi itu sudah muncul, ada beberapa anak, lebih banyak lagi anak itu yang berpartisipasi atau mengemukakan pendapatnya. Terus tidak lupa juga penggunaan kuisis tadi sudah diterapkan dengan baik dan hasilnya juga alhamdulillah baik Pak. Gitu Pak. Alhamdulillah ya Pak, kalau sudah berjalan dengan baik, artinya Bapak sudah mengoptimalkan penggunaan media pembelajaran kuisis dengan baik. Sekarang Pak Endrian, untuk performa Bapak sendiri nih, menurut Bapak jika Bapak harus menilai Bapak sendiri, bagaimana? Menurut saya Pak, saya harus banyak belajar tentang bagaimana minat belajar siswa, cara meningkatkannya, terus penggunaan media di setiap materi saya gitu. Oke, Pak Endrian, mungkin next time saya ingin lagi membersamai Bapak dalam kegiatan pembelajaran. Saya ingin melihat hasil yang mungkin pengembangan yang telah Bapak lakukan dalam kegiatan pembelajaran. Iya. Semoga berhasil ya Pak Endrian. Terima kasih Bapak. Iya.